Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal mengenai dinamika rotasi. Ini soalnya, batang homogen AB pada gambar di bawah panjangnya 4 meter dan beratnya 1000 Newton. Ini gambarnya, jadi gambar batang AB-nya. Seseorang seberat 750 Newton berjalan sepanjang batang dimulai dari titik A. Hitunglah jarak maksimum yang dapat ditempuh orang itu dihitung dari A sehingga batang tetap dalam keadaan seimbang. Jadi di sini dalam soal ini yang diketahuinya adalah panjang batangnya. Jadi di sini RAB. Jadi panjang batang AB ini atau jarak dari A ke B ini yaitu sama dengan 4 meter. Jadi panjangnya 4 meter. Kemudian berat batangnya, jadi di sini adalah WAB, berat batangnya ini sama dengan 1000 Newton. Jadi berat batangnya 1000 Newton. Kemudian ini jarak A ke C-nya, jadi di sini RAC sama dengan 2,5 meter. Jadi ini sistem dalam keadaan seimbang. Jadi ini yang diketahuinya. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak X-nya ini, yaitu X sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Kemudian di sini sebelum menjawab soal ini, kita gambarkan arah-arah gaya dari sistem ini. Jadi di sini orang berjalan dari titik A, supaya seimbang ini berjalan sampai berapa meter. Jadi dari A ke sini, yaitu atau X ini berapa meter. Kita gambarkan arah-arah gayanya. Di sini ada gaya normal A, jadi di sini adalah NA. Kemudian di sini ada gaya normal C, yaitu NC. Jadi di sini ada gaya normal karena menyentuh suatu permukaan benda, jadi bendanya ini bersentuhan. Kemudian di sini ada gaya berat orangnya, jadi di sini adalah WO, jadi di sini kita anggap titik O, jadi berat orangnya. Kemudian karena berat batang AB ini diketahui, maka titik berat batang AB ini terletak di tengah-tengah. Kita anggap tengah-tengah itu adalah di sini. Jadi di sini titiknya adalah titik C. Kita anggap di sini titik C. Di sini adalah berat batangnya, yaitu WAB. Jadi ini arah-arah gaya pada batang AB ini. Kemudian kita tentukan pusat torsinya. Jadi pusat torsinya, ketika seseorang berjalan sampai sini, maka titik tumpunya adalah terletak di titik C ini. Jadi ketika batang ini akan seimbang, maka ini titik tumpunya yang masih menumpu orang ini ketika berjalan. Maka supaya seimbang, ini gaya normalnya kita anggap 0, gaya normal di A-nya ini. Jadi NA-nya ini adalah 0, karena pada saat seimbang ini tepat menyentuh A-nya ini. Jadi ini kita anggap akan menyentuh, tepat menyentuh. Jadi di sini gaya normalnya adalah 0. Jadi pusat torsinya adalah di titik C. Maka di sini syarat keseimbangan yaitu sigma torsi C sama dengan 0. Di sini yang memiliki torsi atau momen gayanya adalah berat orangnya. Jadi kita arahkan ke pusat torsinya yaitu di sini, dan berat batangnya yaitu ke sini. Di sini karena titik C-nya sudah ada, ini kita ganti. Titiknya adalah titik D. Jadi di sini titik D. Jadi ini torsi-torsi yang ada pada sistem ini. Di sini NA-nya ini 0 karena pada saat tepat seimbang ini kita anggap gaya normalnya tidak ada. Kemudian torsi yang searah dengan jarum jam adalah negatif. Jadi di sini negatif, ini karena searah jarum jam. Kemudian yang berlawanan jarum jam ini adalah positif. Jadi yang positif adalah WAB. Maka di sini adalah WAB. Kemudian dikali dengan RDC. Jadi di sini jaraknya adalah D ke C. Kemudian di sini min WO dikali dengan dari pusat torsi ini jaraknya adalah CO. Jadi di sini adalah RCO. Jadi di sini sama dengan 0. Jadi ini rumusnya. Kita cari jarak RDC dan RCO-nya. Di sini RCO-nya ini kita anggap adalah titik Y atau di sini di titik A. Jadi di sini jaraknya adalah A. Jadi RCO ini sama dengan A. Ini kita misalkan. Jadi yang dicari ini adalah A-nya itu berapa meter. Kemudian kita cari jarak RDC-nya ini. Jadi di sini RAD ini adalah setengah dari AB.
Jadi RAD ini yaitu sama dengan setengah dari RAB. Karena ini adalah titik berat batangnya. Jadi titik berat suatu benda ini biasanya terletak di tengah-tengah. Jadi di sini adalah AD ini adalah setengah dari AB. Maka di sini sama dengan setengah dikali dengan panjang AB-nya yaitu 4. Jadi di sini dikali 4. Hasilnya yaitu sama dengan setengah dikali 4 adalah 2. Jadi 2 meter. Jadi RAD-nya ini 2 meter. Maka RDC-nya, jadi RDC bisa dicari, yaitu RDC sama dengan, ini AC-nya sudah diketahui, jadi RAC dikurangi dengan RAD. Jadi di sini sama dengan RAC ini adalah 2,5, jadi di sini 2,5 dikurangi dengan RAD-nya yaitu 2, jadi di sini 2, yaitu sama dengan 2,5 dikurangi 2 adalah 0,5, jadi 0,5 meter. Ini RDC-nya. Maka kita masukkan ke sini, WAB ini adalah 1000, jadi di sini 1000 dikali dengan RDC yaitu ini 0,5, kemudian dikurangi WO ini adalah berat orangnya. Jadi berat orangnya ini adalah ini 750. Jadi ini berat orangnya. Jadi yang diketahuinya di sini adalah WO berat orang yaitu sama dengan 750 Newton. Jadi ini kurang. Jadi ini kita tambahkan yang diketahuinya 750 Newton. Jadi di sini 750 Newton atau 750 dikali dengan RCO. RCO ini kita anggap A-nya. Kita cari di sini A yaitu sama dengan 0. Maka di sini 1000 dikali 0,5 adalah 500. Jadi ini 500 dikurangi 750 A sama dengan 0. Jadi ini persamaannya. Ini 750A kita pindahkan ke sini. Jadi di sini 500 sama dengan 750A. Jadi A yaitu sama dengan ini 750-nya dipindahkan ke sini. Jadi 500 dibagi dengan 750. Ini nolnya bisa dicoret. Jadi di sini sama dengan 50 dibagi dengan 75. Ini bisa disederhanakan dibagi dengan 25. Jadi 50 dibagi 25 ini adalah 2 per 75 dibagi 25 ini adalah 3. Jadi 2 per 3. Jadi 2 per 3 meter. Ini adalah A-nya. Atau jarak dari titik O ke C. Jadi CO ini jaraknya adalah 2 per 3 meter. Atau di sini sama dengan 2 dibagi 3 adalah 0,67. Jadi 0,67 meter. Jadi ini jarak dari titik O ke C atau di sini adalah RCO yaitu 0,67 meter. Maka jarak orang dari titik A ini, jadi dari A ke O ini yaitu RAO sama dengan, jadi jarak titik X ini yaitu RAO ini sama dengan X yaitu sama dengan, jadi 2,5 meter dari A ke C kemudian ditambah C ke O. Jadi di sini 2,5 ditambah dengan 0,67. Maka hasilnya sama dengan ini 2,5 ditambah 0,67 adalah 3,17. Jadi 3,17 meter. Jadi ini hasilnya atau jawabannya adalah 3,17 meter. Jadi jarak dari A ke O atau jarak X-nya yaitu 3,17 meter. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai kesetimbangan benda tegar.